Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradistia Alfariza. Saya dari Teknik Informatika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir praktikum Arsitektur Teknologi Informasi pada modul ketiga mengenai sistem bilangan biner. Baiklah, mari kita laksanakan sekarang. Baik, di sini terdapat dua tugas praktikum dari modul 3, yaitu mengerjakan soal-soal konversi sistem bilangan dari desimal, biner, oktal, heksa, hingga BCD, dan soal yang kedua yaitu mengkonversikan nama lengkap saya ke dalam data biner dengan format pengkodean ASCII dengan menggunakan tabel ASCII pada penjelasan yang sudah tertera pada modul. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan pada bagian yang soal pertama, yaitu mengkonversikan sistem bilangan yaitu desimal ke biner. Nah, untuk mengkonversikan bilangan desimal ke biner, yaitu kita hanya membagikan bilangan yang akan dikonversikan ini ke dalam biner dengan dibagi dengan angka 2. Karena sistem di biner itu menggunakan kode 2, yaitu 0 dan 1. Sehingga kita harus membagi bilangan tersebut ini, bilangan desimal ini, dengan angka 2 dari bilangan biner, hingga menghasilkan angka 0. Jadi, setelah saya hitung, dan ini merupakan sisa. Sisa itu yaitu jika bilangan yang dibagi oleh angka biner atau 2 ini tidak mendapatkan sisa, maka ditulis hasilnya sisa 0. Dan begitu pula seterusnya. Jadi hasil dari konversi bilangan desimal ke biner yaitu seperti ini. Dan jangan lupa di belakang dari hasilnya selalu disematkan angka 2 ini. Karena angka 2 ini yang menjadi tanda bahwa dia merupakan bilangan biner. Selanjutnya, kita beralih ke bilangan dari desimal dikonversikan kepada bilangan oktal. Pada pengkonversian ini, dari desimal, perilakunya juga sama, yaitu hanya bedanya dibagi dengan angka 8. Oktal itu menunjukkan angkanya 8. Lalu, angka dari desimal ini, bilangan desimal yang akan dikonversikan, dibagi dengan angka 8 untuk merubah menjadi oktal. Hingga kita bagi hingga dia dapat hasil 0. Lalu, setelah itu, kita mendapatkan hasil yang seperti ini, yaitu 1,0,0,0,0. Jadi, hasil dari konversi bilangan desimal ke oktal yaitu 1,0,0,0 pangkat 8 bawah. Nah, kita membacanya hasilnya itu dari bawah ke atas. Jangan lupa ya teman-teman, yang biner pertama dibacanya dari bawah sini ke atas. Gitu pula yang selanjutnya juga sama seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk disematkan pangkat 8-nya ini agar kita tahu bahwa hasil ini merupakan hasil dari desimal menuju oktal. Dan hasil ini merupakan hasil dari oktal. Kemudian kita mengkonversikan desimal ke heksa. Jadi caranya pun juga sama, cuman bedanya heksa itu angkanya yang mewakili itu 16. Jadi bilangan yang akan dikonversi, bilangan desimal yang akan dikonversi dibagi dengan bilangan dari heksa yaitu 16. Dibagi terus hingga menghasilkan hasil 0 dan sisa 1. Sisa 1 berarti jika 1 dibagi 16 sama dengan 0, berapa? Kan masih ada sisanya. Jadi kalau 0, lebih
1 atau 2 gitu, itu tetap ditulis angka 1 karena pengkonversian itu hanya terdapat 0 dan 1 saja. Tapi kalau misalnya bisa lebih, ya tetap ditulis 1. Jadi hasil dari konversi bilangan desimal menuju heksa yaitu 1000 pangkat bawah 16. Jadi seperti yang tadi, pangkat bawah 16 ini melambangkan bahwa hasil ini itu sudah menjadi heksa, dari desimal ke heksa. Lalu pengkonversian desimal ke BCD. Nah, pengkonversian dari desimal ke BCD yaitu cukup mudah. Jadi kita pisahkan terlebih dahulu bilangan-bilangannya 4, 0, 9, dan 6. Lalu kita cari angka binernya. Jadi seperti ini. 0, 0, 1, 0. Kenapa bisa seperti ini? Karena 0 ini dilambangkan 2 pangkat 0. 0 yang ini dilambangkan 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 0 yaitu berarti 1. 2 pangkat 1 berarti 2. Dan 2 pangkat 2 berarti 4. Nah, oleh sebab itu, hasil yang tertera di sini yaitu 0, 0, 1, 0. Karena yang kita cari hanya angka 4-nya saja. Sehingga yang diaktifkan atau yang ada nilainya yaitu diberi angka 1. Sedangkan yang 00 ini tidak perlu diaktifkan karena kalau misalnya diaktifkan dengan cara maksudnya kayak diberi angka 1 juga, totalnya akan melebihi dari angka 4 ini. Sehingga kita hanya mengambil nilai yang menghasilkan angka 4 saja. Dan begitu pula juga ini seterusnya caranya juga sama seperti yang saat kita mencari binerinya dari angka 4 ini. Sehingga hasil yang kita dapatkan dari konversi bilangan desimal menuju BCD atau binary code yaitu 001000001000 BCD. Jangan lupa pangkatnya bawah ini juga harus disertakan untuk mengetahui bahwa bilangan tersebut sudah berubah menjadi BCD atau binary code. Baiklah, kemudian kita lanjut ke konversi sistem bilangan dari biner menuju desimal, oktal, heksa, dan binary code. Yang pertama, dari biner ke desimal, mengkonversikan angka ini menuju desimal. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Jadi kita mengurutkan dari angka di sebelah kanan menuju ke kiri. Jadi dipangkatkan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8, dan 2 pangkat 9. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa angka yang 1 ini berarti itu merupakan angka yang aktif yang dapat dihitung. Jika angkanya 0, itu tidak perlu untuk dihitung karena kalau misalnya dikali pun hasilnya akan tetap sama 0. Jadi seperti ini, 2 pangkat 0 kan 1, 1 kali 1 ini 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2, dan 2 kali 1 hasilnya tetap 2. Kalau ini 2 pangkat 2 hasilnya 4, tapi 4 dikali 0 merupakan 0 juga, jadi tetap 0. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian sampai pada hasil akhirnya yaitu kita menjumlah semua bilangan-bilangan yang sudah kita kalikan tadi secara bersamaan. Jadi hasil yang kita dapat untuk dari biner ke desimal yaitu 875 pangkat bawah 10. Nah, pangkat bawah 10 ini jangan lupa
tetap ditulis ya, agar kita juga tahu bahwa ini sudah berubah menjadi bilangan desimal. Jadi hasil konversi bilangan biner menuju desimal yaitu 875 pangkat 10 bawah. Biner ke oktal. Biner ke oktal yaitu mengkonversikan dari bilangan biner ke oktal harus dikelompokkan menjadi 3 digit dari ujung paling kanan. Jadi kita dibagi bilangannya ini, kita bagi seperti ini. Dari ujung sebelah kanan sebelah sini kita bagi 3 dikelompokkan menjadi 3 seperti ini. Kemudian kita hitung sama seperti kita dari biner ke desimal itu tadi menggunakan 2 pangkat ini tadi. Lalu setelah kita hitung menggunakan 2 pangkat tadi akan menghasilkan angka-angka ini. Jadi seperti ini, 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, yang ini 2 pangkat 2. 2 pangkat 1 merupakan 1, dan 2 pangkat 2 merupakan 2 Jadi 2 tambah 1, ya hasilnya 3. Dan gitu pula seterusnya, dihitung juga sama seperti itu. Jadi menghasilkan 1553 pangkat 8 bawah untuk oktal. Jadi hasilnya konversi bilangan biner ke oktal yaitu 1553 pangkat 8 bawah. Seperti itu caranya. Yang selanjutnya dari biner ke heksa. Untuk mengkonversikan bilangan biner ke heksa, maka bilangan binernya itu harus dibagi atau dikelompokkan menjadi 4 digit biner dari ujung yang paling kanan. Sama seperti oktal tadi, namun bedanya ini dibagi menjadi 4 kelompok. Lalu, setelah kita bagi seperti ini, lakukan perkalian pada 4 digitnya. Seperti ini ya. Nah, jadi ini cara yang lebih lengkap, karena yang tadi biner ke oktal itu kan saya pakai cara cepatnya. Ini cara rincinya itu sama seperti ini. Jadi hasilnya setelah ditambah itu menghasilkan 3, ini juga sama, menghasilkan 6, yang ini menghasilkan 11. Maka hasil konversi biner ke heksa menjadi 36B 16. Nah, kenapa kok ini menjadi B? Karena di sini merupakan angka 11, angka kesatuan 11, bukan angka sendiri-sendiri seperti ini ya. Jadi dalam heksa ada 6 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F. Jadi A itu melambangkan angka 10, B itu melambangkan angka 11, C itu melambangkan angka 12, yang D melambangkan 13, yang E melambangkan 14, sedangkan yang F melambangkan angka 15. Sehingga jika ada perhitungan seperti ini, maka kita harus menggunakan huruf ini tadi, agar tidak salah perhitungan. Jadi dalam heksa kita harus mengganti bilangan yang lebih dari 9 seperti 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 menjadi bentuk huruf seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan mengkonversikan bilangan biner ke BCD. Untuk mengonversikan bilangan biner ke BCD, maka bilangan biner harus diubah menjadi desimal terlebih dahulu, lalu dirubah ke BCD. Ini caranya untuk merubah dari biner ke desimal ya. Seperti ini. Dan hasilnya desimalnya 875. Lalu diubah ke dalam bentuk BCD dengan cara memisah bilangan-bilangan ini, lalu dicari satu persatu angka binerinya. Setelah didapat angka binerinya, lalu digabungkan menjadi satu untuk menjadikan dalam bentuk BCD.
yaitu hasilnya 10000111101. Jangan lupa belakangnya dikasih BCD ya, pangkat BCD. Selanjutnya kita ke konversi sistem bilangan oktal ke desimal, biner, heksa, dan BCD. Yang pertama, kita rubah dulu oktal menuju desimal. Caranya yaitu bilangan oktal ini kita kalikan dengan bilangan oktalnya sendiri, yaitu 8 pangkat 0, 8 pangkat 1, 8 pangkat 2, 8 pangkat 3. Dan dimulai dari sebelah kanan ya, dari 2, 5, 7, dan 6. Dari masing-masing ini dikalikan satu persatu. 8 pangkat 0 dikali 2, hasilnya 2. 8 pangkat 1 kali 5, hasilnya 40. Dan begitu pula selanjutnya. Lalu setelah hasilnya ada seperti ini, lalu kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, ketemulah hasilnya jadi 3562. Sehingga hasil konversi bilangan oktal ke desimal yaitu 3562 pangkat 10. Pangkat 10 ini menandakan bahwa hasil ini merupakan hasil konversi dari oktal menuju desimal. Selanjutnya, oktal ke biner. Dari oktal ke biner, kita rubah menjadi angka 0101 ya. Jadi kita pisah-pisah lagi, lalu kita bagi menjadi 3 digit binary. Jadi dari setiap angka ini kita cari binary-nya. Dari setiap angka kita cari masing-masing binary-nya. Setelah ketemu semuanya binary-nya, lalu kita jadikan satu. Kemudian kita tambahkan pangkat 2 ini. Pangkat 2 ini melambangkan bahwa ini merupakan hasil dari konversian oktal menuju biner. Jadi hasilnya 110111110110 pangkat 2 bawah. Selanjutnya, oktal ke heksa. Untuk mengkonversi bilangan oktal ke heksa, maka bilangan oktalnya harus dikonversi menjadi biner. Jadi bilangan biner yang ini tadi, yang di atas ini tadi, bisa dimasukkan ke sini. Lalu diubah ke heksa dengan cara mengelompokkan bilangan biner ini tadi menjadi 4 digit biner. Setelah itu, lakukan perkalian 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, sampai 2 pangkat 3. Kemudian hasilnya dijumlah, kemudian setelah ketemu ini semua, lalu kita rubah menjadi heksanya. Ini sebenarnya sudah jadi heksa, cuman di heksa itu ada huruf-huruf yang melambangkan angka yang lebih dari 9 ke atas. Jadi kayak 10, 11, 12, sampai 15. Itu ada hurufnya sendiri seperti yang saya jelaskan tadi di awal-awal. Jadi ini yang yang angka 13 ini melambangkan huruf D, yang angka 14 melambangkan huruf E, yang 10 ini melambangkan huruf A. Jadi konversinya hasil dari oktal menuju heksa yaitu DEA 16. 16 ini merupakan lambang dari heksa ya. Itu. Selanjutnya konversi dari oktal ke BCD. Mohon maaf ini typo ya. Jadi untuk mengkonversikannya, bilangan oktalnya itu harus dikonversi ke desimal juga. Jadi apapun yang akan dirubah ke dalam bentuk BCD itu harus melalui perantara dulu lewat desimal. Jadi ini dibentukkan desimal dulu. Setelah desimal ini ketemu, lalu dirubah menjadi bentuk BCD. Dengan cara dipisah-pisah lagi, lalu dicari masing-masing hasil
binarinya, lalu binarinya digabungkan menjadi satu seperti ini. Hasilnya, jadi ini merupakan hasil konversi oktal menuju BCD. Menuju BCD berarti hasilnya 0011, 01, 01, 01, 1, 000, 10 BCD. Jangan lupa BCD-nya. Lalu konversi sistem bilangan heksa ke desimal, biner, oktal, dan BCD. Untuk ini, jadi ini kan soalnya pada pengerjaan saya ini saya jadikan angka dulu seperti ini biar tidak bingung. Ini F melambangkan 15, B 11, A 10, C 12, dan D 13. Setelah itu saya cari, saya beberkan seperti ini. Jadi ini 16, kenapa kok dikali 16? Karena ini memang untuk mencari heksa ya. Jadi kalau heksa itu 16, terus kalau misalnya oktal itu 8, kalau biner itu 2, kalau desimal itu 10. Jadi ini 16 pangkat 0 dikali 9 hasilnya berapa? Terus sampai ke 16 pangkat 6 dikali 15 hasilnya 251,658,240. Lalu hasil-hasil ini semuanya dijumlah dan menghasilkan 263.900.569.000 rupiah. Pangkat 10 bawahnya. Jadi hasil konversi bilangan heksa dan ke desimal itu ya ini 263.900.569 pangkat 10. Kemudian dari heksa ke biner sama saja caranya, ini saya jadikan seperti ini dulu. Lalu kita cari angka-angka binarinya dari masing-masing angka ini ya. Jadi 9 itu angka binarinya 1001, terus sampai seterusnya di angka 15. Angka 15 itu angka binarinya 111. Lalu angka-angka binar ini dijadikan satu menjadi seperti ini. Jadi hasil dari konversi bilangan heksa ke biner yaitu 1111110, 111, 010, 1100, 1100, 1100, 11001 pangkat 2. Selanjutnya, heksa ke oktal. Untuk mengkonversikan bilangan heksa ke oktal, maka bilangan heksa harus dikonversi ke biner dahulu. Jadi ini bilangan binernya yang sudah kita cari tadi. Itu kita kelompokkan menjadi 3 digit biner dari ujung yang paling kanan sini ya. Jadi ini diambil 3, diambil 3, diambil 3, hasilnya seperti ini. Lalu dikonversikan menjadi oktal. Nah, cara mengkonversikannya yaitu sama, jadi kayak 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ini hasilnya 1, dan begitu pula seterusnya sampai di ujung sini. Jadi hasil dari pengkonversian oktal menuju heksa, kebalik, heksa menuju oktal yaitu 175, 654, 6631 pangkat 8 gitu. Lalu heksa menuju BCD. Untuk mengkonversikan bilangan heksa ke BCD, maka bilangan heksa harus dikonversi ke desimal. Seperti yang saya bilang tadi, apapun yang dirubah ke dalam BCD harus melalui perantara desimal terlebih dahulu. Jadi ini hasilnya yang desimalnya tadi. Lalu kita rubah langsung ke BCD-nya dengan cara dicari binarinya harus 44 ya, karena BCD itu selalu di space ada 4 digit di dalamnya. Jadi
dari setiap angka ini dicari dulu binarinya, harus 4 digit. Lalu setelah ketemu semuanya, binarinya ini dijadikan satu seperti ini. Dan ini merupakan hasil dari konversi oktal ke BCD. Gitu. Baik, untuk selanjutnya kita mengkonversikan sistem bilangan BCD ke oktal dan heksa. Baik, untuk selanjutnya kita mengkonversi sistem bilangan BCD ke desimal, biner, oktal, dan heksa. Yang pertama kita konversikan BCD ke desimal dahulu ya. Nah, pada soal ini kan sudah berupa desimal ke BCD, maka BCD dikonversikan ke dalam bentuk desimal, maka hasilnya tetap. Tapi yang berubah hanya pangkatnya ini saja, jadi 10. Untuk melambangkan bahwa angka bilangan ini 93847 merupakan angka dari perubahan konversi ke desimal. Lalu untuk membuktikan bahwa bilangan ini merupakan bilangan desimal yang dijadikan BCD, yaitu caranya seperti di bawah ini. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi itu, jadi kita pisahkan angka ini dulu, lalu tiap angkanya kita cari binarinya masing-masing seperti ini. Setelah itu, setelah ketemu binarinya berapa, baru kita jadikan menjadi satu, dan hasilnya seperti ini jika dalam bentuk BCD. Jadi sebenarnya itu seharusnya soalnya itu seperti ini, jika memang pengkonversian dari BCD menuju desimal, seharusnya soalnya seperti ini. Tuh. Selanjutnya pengkonversian BCD menuju biner. Untuk mengkonversi BCD ke biner, maka BCD harus dirubah menjadi desimal dulu, lalu dikelompokkan menjadi 4 digit biner. Perbedaan BCD dan biner biasa yaitu terletak pada penulisan hasil binernya. Jadi biner pada BCD diberi jarak spasi tetap, jarak spasi setiap 4 digitnya, dan ada yang kurang ini, dan penambahan pada di Selanjutnya pengkonversian BCD menuju biner. Untuk konversi BCD ke biner, maka bilangan BCD harus dirubah menjadi desimal terlebih dahulu, lalu dikelompokkan menjadi 4 digit biner. Kemudian perbedaan BCD dan biner biasa yaitu terletak pada penulisan hasil binernya. Biner pada BCD diberi jarak spasi setiap 4 digitnya pada saat awal perhitungan seperti ini ya. Lalu hasilnya bedanya dengan biner dan BCD yaitu pada biner, hasil pada biner belakangnya ini diberi pangkat 2 jika biner. Namun jika hasilnya merupakan BCD, maka pangkat yang ada di sini diganti dengan BCD. Namun untuk penulisannya tetap sama. Yang membedakan bahwa tersebut hasil BCD dan biner yaitu hanya terletak pada sini, pangkat ini aja. Kemudian cara merubah BCD ke biner yaitu setelah pengkonversian BCD ke dalam desimal, ini pengkonversian BCD ke desimal, lalu kita cari binarinya lagi, kita cari binarinya dulu. Setelah itu ini kan sudah ketemu binarinya dari BCD, lalu kita keluarkan hasilnya menjadi biner, yaitu seperti ini. Lalu diberi pangkat 2. Seperti itu hasilnya.
Kemudian kita lanjutkan dengan BCD menuju oktal. Untuk merubah BCD menjadi oktal, berarti bilangan BCD-nya dikonversi ke desimal terlebih dahulu lagi. Lalu dikonversikan ke oktal. Maka hasilnya seperti ini. Jadi ini merupakan desimalnya dari BCD ya. Itu kita bagi 8. 8 yang mengartikan oktalnya itu tadi. Kita bagi 8 sampai menemukan hasil 0. Lalu setelah itu kita baca hasilnya dari sini, dari sisa ini. Sisa pembagian dari dari desimal ini dengan oktal. Lalu kita bacanya dari bawah ke atas, yaitu 267, 227, pangkat 8. Jadi seperti inilah hasil konversi dari bilangan BCD menuju oktal. Selanjutnya, BCD menuju heksa. Untuk mengkonversikan menuju heksa, BCD-nya harus dikonversi ke desimal terlebih dahulu. Maka hasilnya seperti ini. Hampir sama dengan oktal, cuman bedanya ini dibagi dengan 16, karena heksa kan 16 lambangnya. Angka heksanya. Jadi desimalnya ini yang BCD yang sudah dirubah jadi desimal dibagi dengan heksa sampai menemukan hasil 0. Lalu hasil konversi bilangan BCD menuju heksa dibacanya mulai dari bawah ke atas, 1, 6, 14, 9, dan 7. Jadinya 1, 6, E yang melambangkan 14, 9, dan 7, pangkat 16 bawah. Seperti itu penjelasan dari pengkonversian sistem bilangan. Kemudian kita lanjut ke persoalan selanjutnya, mengkonversikan nama lengkap saya ke dalam data biner dengan format pengkodean ASCII. Nama lengkap saya Farah Distia Elfarisa. Kemudian ini merupakan pengkodean ASCII-nya. Ini merupakan angka desimalnya dan ini adalah angka binernya dari kode ASCII. Dari setiap huruf yang ada di sini itu sangat mempengaruhi binernya. Jadi seperti ini, huruf kapitalnya F itu memiliki angka biner yang berbeda dengan huruf F kecil biasa. Jadi lebih diperhatikan lagi. Kira-kira seperti ini pengkonversian nama saya menuju biner dengan menggunakan kode ASCII. Dan ini spasi juga sama, ini terdapat di kode ASCII-nya juga. Nanti kode ASCII-nya itu bisa dicari di internet. Jadi sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.